Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di hari Kamis tanggal 21 Mei ya, 2026. Kita sampai pada bab 20 dari kitab Tanqihul Qaul Al-Hafiz karya Syekh Nawawi Banten. Al-Babul Ishruna, adapun bab yang nomor 20 fi fadilatil istighfari adalah menjelaskan keutamaan istighfar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wastaghfirillah. Beristighfarlah, mintalah ampun kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana itu ada Allah, ghafuran itu zat yang maha mengampuni, rahiman lagi maha menyayang. Lilladzi wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, Allah juga berfirman, lilladzina taqau, sungguh bagi orang-orang ittaqau yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun, beberapa surga, mereka akan mendapatkan beberapa surga, tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawah surga itu, al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya. Wa azwajun, dan beberapa pasangan, beberapa istri, pasangan mutahharatun yang suci. Wa ridwanun, dan keridhaan, ridho minallahi, dari Allah Ta'ala. Wallahu, dan Allah basirun, maha mengetahui bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Alladzina, yaitu orang-orang, yaquluna, yang mengucapkan, yang mengucapkan Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Mereka yang mengucapkan doa ini, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, itu iman kami, faghfir, maka ampunilah, lana, kami, dzunubana, dosa-dosa kami. Maka ampunilah untuk kami dosa-dosa kami. Dzunubana menjadi maf'ul dari faghfir. Waqina, dan jagalah kami adzabannari, dari siksa neraka. Orang-orang hamba-hamba yang mengucapkan doa itu adalah as-sabirina, ya, yang sabar semuanya. Nyatanya as-sabirin, was-shadiqina, lan yang jujur, wal qanitina, dan yang patuh, yang taat, wal munfiqina, dan orang yang berinfak, wal mustaghfirina bil ashar. Nah, yang perlu ditekankan ada ini, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahih. Wal mustaghfirina bil ashar, maka jangan lupakan untuk beristighfar di waktu sahur, ya, menjelang subuh. Kita bangun pagi, diusahakan, ya. Nah, kita harus mengupayakan diri untuk bangun mungkin setengah jam sebelum subuh, atau paling tidak 15 menit sebelum subuh itu sudah cukup, ya. 15 menit, misalkan sekarang jam 4.15 dan subuh, kita bangun jam 4 pas, ya. Jam 4 pas, terus berwudu mungkin 2 menit, 5 menit dari itu, habis itu 10 menit itu untuk kita munajat pada Allah, kita sholat sholat tahajud, sholat hajat, kemudian baca istighfar di waktu sahur. Itu keutamaannya ini luar biasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, likulli da'in dawaun, setiap penyakit, ya, dawaun, ada obatnya. Wa dawa'ud dzunubi, adapun obatnya dosa adalah al-istighfaru, yaitu istighfar. Ail makrunu, yaitu istighfar yang disertai ditaubati dengan taubat. Jadi bukan hanya istighfar mengucapkan astagfirullah, bukan begitu saja. Aku minta ampun, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih, bukan itu saja.
tapi harus dibarengi dengan taubat. Taubat itu ada 4 unsurnya. Satu adalah tarku atau al-iqla, meninggalkan. Dosanya harus ditinggalkan, jangan tetap melakukan dosa. Jadi misalkan minum minuman keras, saya tobat, dan harus dibuang dulu. Kemudian yang kedua, inti dari tobat adalah an-nadam, penyesalan. Yang ketiga, adamut tarki, adamul audi, tidak mengulangi. Yang keempat, roddul madzalim. Kalau ini terkait dengan orang lain, hak orang lain, maka harus mengembalikan apa-apa yang pernah diambil, atau misalkan pernah memfitnah maka minta maaf kepada yang bersangkutan dan sebagainya. Itu tobat. Rawahu Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Dailami an aliyin, dari Ali bila sanadin dan hasanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tadi, dan Nabi bersabda, likulli syai'in, segala sesuatu, hilyatun, memiliki perhiasan. Wa hilyatud dzunubi, adapun perhiasannya dosa adalah al-istighfar, istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man, barang siapa istaghfara, minta ampun pada Allah, wa faro, maka mengampuni Allah akan mengampuninya. Wa in kana, meskipun orang itu faron, orang yang kabur, minazahfi, dari berkecamuknya perang. Jadi di antara dosa-dosa yang kabair, dosa-dosa besar, itu adalah kabur dari perang. Saat perang sedang berkecamuk, kemudian dia kabur. Itu akan menimbulkan ekses yang negatif terhadap kemenangan Islam dan seterusnya. Jadi kemudian menjadikan mentalnya pasukan yang lain itu menjadi ciut dan seterusnya. Sehingga itu dosa besar. Tapi kalau dia mau beristighfar, Allah akan mengampuninya. Ai sofil kitali, yaitu dari barisan perang. Ini menjelaskan lafaz az-zahfi. Fa'inal firoro, karena lari, kabur, min sofil kitali, dari barisan perang, bila sabab dan tanpa sebab, mujawizun, itu memungkinkan atau memuat potensi, berpotensi lil firori, untuk kabur, minal kabair, dari dosa-dosa besar. Untuk kabur itu memperbolehkan kabur dari dosa-dosa besar. Alhamdulillah. Qala Nawawi. Nah, ini ada yang salah, saya belum ngecek ya di di cetakan lain. Nanti saya cek. Ini An-Nawawi. An-Nawawi berkata, fil azkari, dalam kitab Al-Azkar, wa rawaina, dan kami meriwayatkan fi Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud. Sama ini juga perlu saya kaji lebih dalam, yang ini maksudnya apa ya. Wa Tirmidzi, dan akan saya cek di beberapa cetakan lain nanti. Wa Tirmidzi An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, qala Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, mangqala, barang siapa mengucapkan astaghfirullahalladzi, dan seterusnya, barang siapa membaca istighfar ini, astaghfiru, aku mohon ampun Allah pada Allah, alladzi, yaitu zat, la ilaha, yang tidak ada Tuhan selain Allah, illahu, kecuali Dia, al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri, yang maha berdiri, yang maha melakukan, ya. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Maka barang siapa mengatakan begitu, ufirat dunubuhu, maka dosa-dosanya akan diampuni, ya. Wa in kana, meskipun ada orang itu qad farro, telah lari, minazahfi, dari barisan perang. Qala al-Hakim berkata, hada, adapun ini adalah hadis sahihun, yang sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda,
Ma'asorro, tidaklah asorro itu melakukan terus-menerus, ya. Manistaufaro, orang yang beristighfar. Orang yang mau beristighfar itu tidak dianggap sebagai orang yang terus-menerus melakukan dosa. Wa in ada, meskipun dia mengulangi fil yaumi pada satu hari sab'ina marratan 70 kali dosa itu. 70 kali dosa. Al-muradu yang dimaksud dengan penyebutan jumlah 70 at-taksir itu menunjukkan jumlah banyak. Lat-tahdid bukan membatasi hanya pada 70. Maksudnya begini. Kalau Anda melakukan dosa lalu istighfar, maka Anda dan terus mengulangi sebanyak mungkin sampai 1000 kali dosa di tiap hari, tapi setelah berdosa istighfar gitu ya, maka itu Anda tidak dikatakan sebagai musirun, orang yang terus menerus melakukan dosa. Terkait israr itu begini ya. Al-israr itu jadi dosa-dosa kecil. Kalau tambah banyak ini kan bisa jadi kumpulan, bisa jadi besar juga ini. Ini namanya israr ya. Dia melakukan terus-menerus. Itu dosanya ya bisa besar, bisa berpotensi besar, menggunung, menggumpal nanti. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Atiqi Abi Bakrin, dari orang yang pernah dimerdekakan oleh Abu Bakar. An Sayyidina, dari tuan kami Abu Bakr As-Siddiq. Wal makna hadis itu tadi, man atba'a, man barang siapa atba'a, mengiringi adzamba dosanya bil istighfar, dengan istighfar, falaisa bimusirin alaihi, maka orang itu tidak dianggap orang yang terus-menerus melakukan dosa itu tadi. Wa in takarrara, meskipun dosa itu berulang minggu dari dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man istaghfara, man barang siapa istaghfara, minta ampun orang itu ba'da dzunubi, setelah melakukan dosa-dosa, ghafara, maka mengampuni Allah lahu, pada orang itu. Bahwa maka istighfar yang dilakukan, ail istighfaru laha, terhadap dosa-dosa, ail dzunubi, ini dzunubi karena menjelaskan lafaz ha yang dibaca jer dengan lamnya. Kafaratun, itu menjadi penghapus. Waqala Nawawi, dan Imam Nawawi berkata fil azkari, dalam al-azkar, rawaina, kami meriwayatkan fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, walladzi demidat, ya, demidat nafsi, yang mana jiwaku biadihi, ada dalam genggaman zat tersebut. Laulam tudnibu, andaikan kalian tidak mau berbuat dosa, la dhahaballahu, maka Allah akan menghilangkan bikum, kalian akan membinasakan kalian. Walaja'a, dan Allah akan mendatangkan di kaum yudribuna, yang mau berdosa, yang mau melakukan dosa. Fayastaghfirunallah, kemudian mereka minta ampun setelah melakukan dosa itu kepada Allah. Fayaghfiru lahum, maka Allah akan mengampuni lahum, bagi mereka. Intaha. Bab ini kita split menjadi dua ya, yang setelahnya kita jadikan video episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.